Hai, welcome to Artocles. Nggak berasa ya udah memasuki minggu ketiga di tahun 2023 dan belum banyak terjadi perubahan dalam hidup. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja dan mari nikmati kasus yang sekarang bukan dari Asia Tenggara. Kemarin ada yang protes kasusnya kok negara ASEAN melulu. Ya udah, kita ubah dikit kali ini menuju ke Turki yang gak kalah menariknya. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Ada seorang wanita cantik yang aslinya dari kota Şanlıurfa, negara Turkiye, bernama Elif Aydemir, merupakan anak tunggal yang datang dari keluarga berada. Gadis kelahiran tahun 1992 ini kemudian pindah ke kota Izmir untuk berkuliah di Dokuz Eylül pada tahun 2013. Nah, saat memasuki universitas tersebut, ternyata ikut masa orientasi yang dilaksanakan di luar wilayah kampus. Ada abang kelasnya yang 2 tahun lebih senior bernama Askan join juga sama mereka yang ngospek si Elif. Bahkan saat itu karena ada acara outdoornya sebagai pengenalan, dijodohkan mereka berdua ini oleh senior lainnya. Sebenarnya buat seru-seruan aja untuk mempererat hubungan dengan siswa baru. Namun nampaknya si Elif kemudian kegeeran dan setelah ospek pun jadi kesemsem sama Askan yang kebetulan juga jomblo. Bahkan pada tahun 2014, semakin gencar aja Elif untuk bisa mendekati pemuda yang berasal dari kota Mersin tersebut. Bisa dibilang emang Askan tipe cowok pendiam dan dingin. Beberapa teman mengatakan banyak cewek ngejar dia, namun karena Elif adalah wanita berkepribadian besar dan pemberani, dengan mantap selalu kirim salam, dapat nomor handphone langsung rajin SMS, sesekali nelpon yang selalu disambut cowok tersebut dengan sangat baik. Namun emang gak pernah ya ada niatan Elif untuk menyatakan isi hati duluan. Gengsi, malu ditolak, dan ngerasa itu bukan porsinya sebagai wanita. Harusnya sih sebaliknya. Tapi ternyata lelaki itu tidak kunjung menyatakan rasa. Emang mereka belum pernah kencan atau jalan berdua. Namun karena Askan anaknya nurutan dan gak mager, seperti bikin yakin ya Elif bahwa pemuda itu juga suka sama dia, tapi malu-malu. Lama memendam rasa, akhirnya di bulan Maret 2015, Askan wisuda dan harus meninggalkan kampus serta segala kenangan di dalamnya, termasuk Elif yang justru semakin penasaran, namun gengsi untuk mendekat duluan. Terkadang di SMS juga udah jarang dibalas, mungkin karena Askan udah kerja jadi sibuk dengan aktivitas barunya. Sampai setahun kemudian, cewek ini dapat kabar dari temen yang bilang bahwa Askan kini jadian dengan wanita lain, alumni kampus mereka juga. Hal tersebut membuat Elif sedih dan cemburu buta. Dia menyesal nggak bergerak sedari dulu. Sekarang baru kepikiran pasti si Askan orangnya pasif dan mesti didekati. Malah terlambat dan diembat wanita lain. Sebenarnya sejak lulus kuliah, Askan langsung bekerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Izmir untuk bagian administrasi. 3 bulan kemudian ketemu lagi dengan teman kampus bernama Gülistan Düzen yang juga mantan pacarnya waktu semester 2. Mereka dulu sepakat putus supaya bisa lebih konsen belajar dan Gülistan kala itu emang belum dapat lampu hijau dari orang tuanya buat cinta-cintaan. Gadis ini asalnya dari kota Diyarbakir dan merupakan perantauan juga. Sekarang bekerja di sebuah yayasan peduli anak kurang gizi, dan kemudian menjalin hubungan kembali dengan Askan. Banyak yang bilang mereka pasangan yang serasi, sama-sama kalem dan gak banyak bacot, lurus-lurus aja, bahkan gak pernah minum alkohol dan rajin ibadah. Makanya setelah pacaran lagi selama 14 bulan, keduanya sepakat mau menikah dan melakukan pertunangan di bulan Agustus 2016 sambil nabung untuk bisa menggelar resepsi yang layak. Tentunya kabar pertunangan tersebut sampai juga di telinga Elif yang kemudian menelepon dan menghubungi Askan sambil nangis. Belum mau cerita sih apa masalahnya, pengen diajak ketemuan dulu sebab ada yang ingin dibicarakan, penting.
barulah berjumpa di sebuah klub malam bernama Sayonara, cuma berdua aja, dan Elif dengan terbuka menyatakan isi hati. Sejak 3 tahun lalu, suka dan jatuh cinta kepada Askan. Ditunggu kok nggak ngajak pacaran. Sekarang tiba-tiba tunangan yang membuat hati gadis itu terpotek-potek. Dengan sabar dan selalu tersenyum, si pemuda cuma bilang bahwa dia telah menganggap Elif sebagai adiknya sedari dulu. Apalagi ngobrol dan mendengar curhatannya tentang dunia kampus, membuat Askan senang serta selalu ngasih nasihat untuk lebih giat belajar dan rajin ikuti berbagai organisasi. Tapi kalau mengenai hati, mohon maaf belum ada rasa cinta. Askan kemarin mau cepat lulus agar bisa kerja dan kembali memacari mantannya, Gulistan. Jadi mohon agar dimaklumi. Kala itu Elif tegar-tegarin diri walau memendam rasa sakit. Diusahakan tersenyum tapi sampai rumah malah nangis. Namun sepertinya semua nggak akan bisa merubah situasi meskipun pedih. Memasuki awal tahun 2017 sambil ngerjain skripsinya, Elif membuka usaha salon kecantikan dekat kampus yang dimodalin bapaknya. Punya 2 karyawan, dan salah satunya pria kemayu bernama Seihan Gulumser. Lelaki berusia 27 tahun ini yang sering jadi teman curhat dan ngerti keadaan bosnya. Dia pula yang kemudian memiliki rencana untuk Elif supaya mendekati Askan lagi dengan cara yang lebih pintar. Toh belum kawin jadi masih punya kesempatan untuk merebut. Saat itulah wanita ini mengatakan bakal melakukan apapun demi mendapatkan Askan. Otak Seihan langsung mikir ke arah ekstrim yang pasti bakal sukses memisahkan lelaki itu dari tunangannya. Sebenarnya si Elif juga udah punya pacar selama 3 bulan terakhir bernama Bunyamin yang merupakan adik kelas. Namun pemuda berusia 21 tahun tersebut kebanyakan ngikut dan nurut aja semua kemauan gadis itu, malah jadi terlihat seperti pesuruh, kesana sini nganterin, beli ono ini dan bersih-bersih salon. Itu yang menjadi rencana rahasia dan serius bagi Elif dan Seihan. Niatnya, gadis tersebut akan begituan sama Bunyamin sampai hamil, lalu ajak Askan minum-minum sampai mabuk, kemudian bawa ke hotel. Entar pura-puranya mereka habis berhubungan, lalu lanjut beberapa bulan setelahnya, infokan pemuda tersebut wajib tanggung jawab karena Elif berbadan 2 atas perbuatannya. Pasti bakal gagal nikah kan? Keduanya setuju dan mulai ambil ancang-ancang untuk menjebak Bunyamin duluan. Namun sayangnya pemuda asal kota Yalova tersebut selalu menolak jika diajak berhubungan. Alasannya mau lulus dan nikah sah dulu, baru mantap-mantap. Bahkan sampai ngambek itu Elif tetap nggak dipedulikan. Diputusin sama dia meski pemuda tersebut minta-minta maaf. Boleh balikan, tapi harus gituan. Nggak mau lagi si Bunyamin sampai benar-benar putus. 2 bulan kemudian mereka bertemu dengan seorang pria berusia 32 tahun dari aplikasi Tinder yang memang berencana kencan satu malam aja. Namanya Hasan dan terjadilah hal yang dimaksud atas kesepakatan bersama. Dikatakan kemudian malahan dalam masa 3 bulan setelahnya mereka berhubungan sebanyak 7 kali, tapi nggak ada tanda-tanda juga si Elif ini hamil. Ditunggu lagi 2 bulan, emang gak ngisi juga perutnya. Gak tahu siapa yang salah, siapa yang gak subur. Intinya Hasan kemudian nolak begituan lagi karena bosen dan mencari teman kencan lainnya. Rencana pun berubah. Mereka tetap akan membuat Askan mabuk, dibawa ke hotel, nanti hamilnya pura-pura aja. Yang terpenting bisa menggagalkan perkawinan gebetannya itu. Namun sayangnya setiap kali diajak ketemu selalu nolak karena sedang sibuk mempersiapkan pernikahan. Sampai-sampai pernah ya satu kali, Elif langsung jemput ke kantornya, namun ditolak sama Askan yang mengatakan lagi nggak mau minum dan sedang kelelahan karena semua urusan resepsi. Sampai pada Sabtu 30 September 2017, akhirnya pernikahan antara Askan dan Gulistan pun dilaksanakan saat keduanya berusia 27 tahun. Elif sebenarnya diundang ya melalui Facebook, namun dia nggak datang dan malah nangis semalaman sambil menyalahkan Seihan dengan rencananya yang gagal. Harusnya punya planning B sebagai cadangan. Sekarang, apalah guna pengorbanan kemarin menyerahkan kesucian pada Hasan kalau berantakan juga hasilnya. Intinya dimarahin habis-habisan itu karyawannya sampai hampir dipecat. Karena nggak enakan dan jadi ikut dendam sama Askan, Seihan kemudian berencana sendiri untuk membalas. Dia pun menyuruh Elif buat ngajak ketemuan Askan dan istrinya di Sayonara aja, minum-minum sebagai perayaan pernikahan.
Pasti sekarang mereka udah nggak terlalu sibuk sebelum berangkat bulan madu di akhir tahun. Awalnya gadis itu nggak mau ya, sebab mikir, buat apa ketemuan sama pengantin baru kalau toh bikin cemburu dan hati perih. Tapi kata Sehan, ajak aja dulu, sebab dia punya rencana yang matang. Walau sempat gagal janjian beberapa kali, akhirnya sepakat dan cuma Askan sendiri yang muncul karena Gulistan sedang ada urusan. Bertemulah mereka bertiga bersama Sehan juga dan ngobrol seru pada Selasa malam 17 Oktober 2017 sepulang kantor. Lalu bubar jam 10 malam, yang saat menuju ke parkiran di basement, lelaki itu diikuti oleh Sehan dalam keadaan remang-remang sambil memegang botol berisi air keras. Mulai mendekat dan menepuk pundak Askan sambil menyiram isinya ke arah wajah. Namun gerakan refleks sikutnya bikin berhasil menghindar, tapi tangan kiri yang malah kena dan terasa sangat panas. Di situ kebetulan ada dua orang security yang sedang minum kopi sambil jongkok dan langsung menolong Askan. Satunya lagi mengejar Sehan yang coba kabur dan segera membawanya ke pihak berwajib. Perawatan yang dijalani Askan cukup lama dan sulit di rumah sakit Ozelsu. Alami pelepuhan pada tangannya yang terasa seperti terbakar dan sering bikin dia nangis serta menjerit. Namun masih ada untungnya memang, sebab nyawanya tertolong dan gak terjadi apa-apa pada wajahnya. Bisa sakit banget itu seandainya kena mata. Askan cerita pada pihak berwajib, dirinya gak pernah punya musuh, gak pernah nyakitin hati orang lain dengan ucapan dan perbuatannya. Apalagi sama Sehan yang baru dikenalkan Elif malam itu. Minum dan ngobrol ringan tanpa ngebahas yang berat-berat dan lebih ke keselamatan atas pernikahan. Makanya bingung motif apa yang melatar belakangi perbuatannya tersebut. Melalui pengacara Hamzah Turki, awalnya dikatakan bahwa Sehan gak sengaja menyiram larutan itu ke arah Askan. Dia emang lagi megang botol dan ngejar ke parkiran sebab sapu tangannya ketinggalan. Mau dikasih, tiba-tiba si Askan yang nyenggol dan malah tumpah. Namun saksi ahli yang memeriksa CCTV tempat parkir dan para security mengungkapkan hal berbeda. Terlihat Sehan membuka tutup botol sambil mendekati dan berniat melayangkan isi di dalamnya. Nggak ada sapu tangan yang dibilang, dan kenapa harus lari setelahnya bukan malah nolongin. Lagian, buat apa Sehan megang-megang air keras yang notabene nggak ada hubungannya dengan pertemuan malam itu? Dari penyelidikan lanjutan juga diketahui, lelaki tersebut membeli cairan itu dari toko kimia seminggu sebelum kejadian. Inilah yang kemudian membuatnya nggak berkutik dan mengakui memang punya rencana untuk membuat wajah Askan cacat guna membalaskan sakit hati dia dan bosnya. Terungkaplah semua apa yang terjadi selama ini disertai isak tangis Elif di ruangan sidang. Dia suka sama Askan, tapi kisah kasihnya nggak sampai. Namun perempuan itu selalu bilang nggak tahu menau dengan niatan karyawannya untuk menyiramkan air keras di malam itu. Dia udah di mobil, Sehan izin bentar katanya balik ke Sayanora karena mau pipis. Toiletnya penuh, jadi menuju ke parkiran buat cari toilet lain. Ternyata ada kejadian yang mengerikan. Sang pengacara juga menyatakan bahwa Sehan berencana dan melakukan sendiri tanpa sepengetahuan bosnya. Elif bersih dan seharusnya nggak dikaitkan lagi sebab keterlibatannya hanya sebatas cemburu dan rencana jebakan di kamar hotel, nggak lebih. Tapi jaksa terus mendesak juri untuk memberi hukuman pada kedua orang ini sebab bagaimanapun mereka berdua kan saling terkait dalam kasus tersebut. Yakin bahwa Elif tahu rencana perbuatan Sehan. Sampai pada hasil keputusan per hari Senin 18 Juni 2018 di Pengadilan Tinggi Wilayah Izmir, akhirnya hakim menyatakan bahwa Sehan Gulumser bersalah dengan sengaja dan terencana menyakiti Askan di parkiran basement Sayanora. Lelaki tersebut diganjar 10 tahun penjara, sementara Elif dikategorikan sebagai rekanan konspirasi dan sumber permasalahan yang ada. Wanita berusia 26 tahun itu dihukum 4 bulan kurungan, tapi menurut kabar, wanita ini cuma menjalani 3 minggu saja sebab bapaknya bayar mahal untuk ngebebasin. Di lain pihak, Askan sempat menjalani operasi lanjutan di Jerman dan berangsur pulih meski ada bekas-bekas ya di bagian tangan dan ketiaknya sampai sekarang. Bagaimana menurut kamu? Apakah seharusnya Elif dan Sehan sama-sama diganjar hukuman berat karena sumber segalanya ya wanita itu juga? Kamu komen di bawah.
Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.